Kepala Divisi Pendidikan Al-Mukarramin Ibu Hajah Kaki Setiawati MPD, yang terhormat Kepala Sekolah KKIT Al-Mukarramin Bunda Siti Husnul Khotimah SPD, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Lili Sitoroni MPSI yang insyaallah masih dalam perjalanan, dan seluruh mama, ayah yang kami hormati yang sudah hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahilian ke zaman yang modern dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana komunikasi yang efektif pada anak usia dini demi mampu tumbuh kembang mereka yang optimal. Mari kita nikmati setiap sesi pada hari ini dan manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan kepada anak-anak kita tercinta. Baiklah, acara pertama pembukaan, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang sebelumnya kepada Ibu Lili Sitoroni MPSI. Lanjut acara kedua, pembacaan tasbih Al-Quran yang akan dilakukan oleh Bunda Fitri. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la-dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi
Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tudha'ir wadda'ir nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashdika waqtud min صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah TPIT Al-Mukarramin kepada Bunda Siti Husnul Khotimah dipersilakan. Hanya kepada dulu, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu ya, hari ini sepertinya penuh gitu. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi, bisa tambah lagi ya peserta kita, yang mudah-mudahan sama-sama hari ini kita bisa belajar. Sebenarnya mungkin yang perlu saya sampaikan, parenting ini sudah disampaikan gitu ya, disampaikan ketika sosialisasi. Di Al-Mukarramin sendiri di TK khususnya 2 kali dalam 1 tahun. Kenapa sih kok bunda guru maksa ya berparenting gitu kan? Kenapa? Karena memang supaya kita belajar sama-sama. Yang termasuk kenapa kita memilih ini gitu. Jadi bukan tanpa alasan kita memilih tema komunikasi. 3 bulan sudah Ananda bersama Bunda Guru. Akhirnya dari setiap observasi setiap hari yang kita lakukan, maka kita tarik kesimpulannya bahwa
Makanya kalau dia bilang A, ternyata maksudnya bukan A gitu. Dia bilang B, ternyata bukan B gitu ya. Nah itu yang mudah-mudahan nanti sama narasumber kita dijelaskan gitu ya, dijelaskan dan sama-sama juga kita belajar. Mudah-mudahan setelah dari sini harapannya kita bisa sama-sama jadi sejalan mendidik anak-anak kita. Karena sekali lagi Bunda Husnul mungkin mengingatkan 3 jam di sekolah, di rumah berapa jam Mama? 21 jam gitu ya. Jadi ya jangan sampai hanya mengharapkan efek dari yang 3 jam saja, tapi harus berefek dari yang 21 jam juga gitu ya. Mungkin tidak banyak kala mengingat waktu juga sudah mundur. Selamat menikmati mama-mama hari ini, suguhan kami gitu ya. Mudah-mudahan suguhan ilmu ini menjadi bekal kita dalam mendidik anak-anak kita sampai nanti gitu ya. Mungkin kalau sekarang anaknya baru 1, bermanfaat itu baru anak 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Terakhir langsung menyampaikan mohon maaf lahir batin jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kurangnya baik dari tempat, waktu maupun hidangan, tapi Masya Allah luar biasa kita sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari Mama gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang hari ini ada bisa kita syukuri bersama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Siti Husnul Khotimah SPD. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi oleh narasumber kita Ibu Neni Sintorini MPSI, sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini kepada Bunda Iris dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya Bapak dan Ibu semuanya. Terbantu dulu ya Bu ya. Makan ketoprak, jangan lupa makan kerupuknya. Bapak dan Ibu, Wali Guru TKI Al-Mukarramin, apa kabarnya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya baik. Kami mengucapkan selamat datang untuk acara seminar parenting yang hari ini temanya adalah komunikasi efektif pada anak usia dini. Ya, pada hari ini Sabtu 27 September 2025 dengan tema komunikasi efektif pada anak usia dini. Bersama saya dari Insya yang mengambil acara ini dari mulai jam 8.30 lewat ya sampai dengan jam 10.15. Ya, komunikasi yang efektif mungkin sedikit yang adalah komunikasi yang menciptakan win-win solution gitu ya. Jadi bagaimana kita orang menyampaikan pesan, ya, keinginan kepada anak, kemudian bisa menerimanya. Kemudian juga sebaliknya, ketika anak
dua putra putri, yaitu Kakak Safia dan Abang Hamzah. Aktivitas beliau ya, insya Allah, ibu rumah tangga, psikolog sekolah komunitas Kebonmai, psikolog Semakna, psikolog Vandermen, psikolog Puspada Depok, psikolog founder Langkah Sidergi, founder Umminya, fasilitator POY, dan guru Badapati dan Ujian Praktis, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendapatkan ilmu yang banyak untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi bangsa dan negara. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita bersama-sama menyimak dan belajar apa materi yang disampaikan oleh ibu ini. Kepada ibu ini persilakan. Sesi ini saya izin membawakan sebetulnya tentang tema komunikasi. Sebetulnya butuh peran kita sebagai subjek, ya, pelaku. Untuk itu sesinya kita kasih sedikit seni kunci, ya. Jadi bentuknya ceramah, karena sebetulnya kalau orang tua bertanya komunikasi apa sih yang paling efektif buat anaknya, pada dasarnya nggak bisa diterapkan karena setiap keluarga punya isu yang berbeda, pasangannya nggak sama, itu ya, suaminya nggak bareng-bareng, istrinya juga nggak bareng-bareng. Jadi saya ingin berangkat dari realita keluarga kita masing-masing. Pasca COVID ternyata nggak mudah kita lagi mengasuh anak kita, dan tantangannya juga luar biasa. Dan ternyata yang membuat anak-anak kita resilient bertahan di usia dewasa, pijakannya ada di usia ini. Ya. Sekarang kita ngasuh ternyata nggak cuma sama pasangan atau oma-omanya atau RT, tapi maha dahsyat itu adalah ada orang, ada yang ikut mengasuh tidak terlihat, tapi dia bisa menjangkau masuk ke rumah kita, bahkan sampai ke anak putra putri kita. Ya. Siapa? Ya. Ada Mbak Google, ada Aki, ya, ada Dini, ada TikTok, ya, ada Reel Instagram. Ini tantangannya, gitu. Bahwa kita ternyata sangat memutuskan untuk mengasuh anak kita. Ya. Kita nggak sendiri. Jadi tawarannya saya sebelum bicara komunikasi, kenapa komunikasi diambil oleh Nadia? Karena ternyata dia menjadi salah satu aspek dasar dari kita hadir mengasuh anak. Ya. Tapi tentunya sebelum sampai ke bab komunikasi, bunda sama ayah perlu mengecek komponen lain yang ada. Salah satunya adalah memahami perkembangan anak kita di usianya. Tentu komunikasi pada anak kita akan berbeda dengan komunikasi anak kita yang masih toddler atau masih di usia 3 tahun. Lanjut. Nah, pengasuhan sebetulnya proses membentuk jaringan antara di otak anak dan kemudian nanti jaringan apa? Tadi saya sampaikan, saya sudah mau dewasa semua, gitu ya. Itu udah berumur sebenarnya, ingat-ingat kembali, gitu ya. Ternyata apa yang pernah kita berikan itu akan di-recall oleh anak kita, ya. Kenapa kalau orang tua bertanya apa sih Bu yang penting banget, saya akan kembalikan di ruang praktek pun ternyata yang sering membantu klien saya di usia akhir remaja atau dewasa adalah pijakan spiritual yang pernah diletakkan oleh orang tua. Hatta yang ketika kita dewasa mungkin kayaknya dari berhasil tapi ya, tapi ternyata ketika mereka berelasi dengan teman sebaik, itu akan ada konflik di dalam diri kita. Nah, untuk membawakan itu ternyata kita butuh tools namanya komunikasi, gitu ya. Lanjut. Oke. Nah,
itu kamu sudah terlanjur sering kita berikan di usia itu minimal dikurangi gitu. Kalau nggak bisa disebut sama sekali karena sebetulnya otak belum siap hidup. Sayangnya ketika momen itu kita bisa pakai dan kita nggak gunakan, pada akhirnya tidak terlaksana sesuai dengan tugas kita. Baru masuk ke sesi boleh lanjut selanjutnya. Ini yang dimaksud kita perlu berhati-hati di masa sensitif. Saya kasih warna bahwa ketika anak kita di usia 0 sampai 5 tahun, gitu ya, harusnya yang warna oranye, ya, warna oranye atau kuncinya di bawah membangun kedekatan, kelekatan dan rasa aman. Toolsnya apa? Komunikasi, gitu ya. Jadi untuk ada nggak sih wilayah mendengar dengan empati? Ada, ya. Tapi kuatnya sebetulnya dari rasa aman. Terus kemudian mengajukan pertanyaan bermakna. Ternyata porsi kita tidak terlalu besar. Ya. Jadi yang berat itu adalah untuk hadir ketika di usia ini. Saya juga pernah mengalami waktu anak TKB, ya, abang saya itu pernah dia bilang pertama nadanya masih biasa, Bun mau nasi goreng. Pas yang ketiga nadanya udah berubah dan begini. Sebenarnya tugas ibu itu apa sih? Menjawab klien atau bikinin nasi goreng anaknya. Karena saya lagi jawab online gitu. Itu luar biasa ya, bahwa ternyata kita juga bisa salah gitu ya. Jadi kenapa kita bisa salah gitu? Karena kita tidak hadir ketika dibutuhkan oleh teman-teman itu tidak sekedar kita hadir bersama atau di belakang kita, tapi kita merasakan apa yang dirasakan anak kita. Dan luar biasanya anak digital kita nih yang di sekarang ya. Kalau saya kebetulan bertugas di sekolah pewarnai di prasekolahnya, pertanyaannya kritis-kritis dan kita bilang ya Allah, zaman kita kayaknya nggak ada nih nanya gitu ya sebegitunya. Jadi memang harus pastikan pada anak kita gitu ya, kita tuh siap berkomunikasinya saat apa, terutama dari TKB gitu ya. Jadi dia tahu ya, kalau saya bilang sama anak saya Bunda mau pulang nanti jam 1 gitu ya, sehingga anak kita tahu oh berarti jam 1 nanti kira-kira bisa main gitu ya. Kalau anak kira-kira bisa main sama Bunda itu jam berapa. Ketika itu kita tidak menepati, harusnya ada komunikasi yang kita sampaikan. Karena itu nanti menjadi rekaman buat anak. Lanjut. Jadi ini sebetulnya berbagi ya. Boleh dicek mana yang sebetulnya sudah ada dan keluarga kita, gitu ya. Memperbanyak pertanyaan ketika melakukan aktivitas bersama anak. Atau kebalikannya, lebih banyak kita sebetulnya memberikan nasihat, gitu ya. Kemudian saat anak bertanya, orang tua bisa menanyakan kembali apa yang anak ketahui tentang hal tersebut atau dari mana dia tahu tentang hal tersebut. Ini biasanya di TKB ini anak-anak kritis. Dulu zaman saya, kalau saya tanya sama ayah saya, ayah Tuhan gimana sih? Gitu ya. Atau seks itu apa? Maka biasanya zaman orang tua kita akan bilang nanti perutnya dihabisin gitu ya. Atau Bunda marah nih ya, mau ayah berhenti kumis. Tapi saya alami sendiri banyak banget bertanya ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dugaan kita. Salah satunya adalah satu peserta dari Bu Irisna ya, ngasih tentang golden age. Dia pulang dari parenting golden dan tanya, ayah aku asalnya dari mana? Tanya langsung, ini dia waktunya. Terus dia cerita lah, ayah sama ibu ketemu di masjid UI bla bla bla. Terus ada yang namanya sperma bla 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 bla. Jadilah kamu
banget ya. Temanku Hasan dari Jawa. Ya sudah. Dia datang ke ruang konser gitu ya. Gimana ya punya timnya? Itu yang poin 2, pertanyaan reflektif. Ya, jadi kadang kita nggak boleh berpikir seperti orang dewasa. Yang sama, anak saya tiba-tiba beliau tanya, Bun, seks itu apa sih? Ayah harus bilang, kayak ikutan. Gimana cara jawabnya? Gitu ya. Ayah udah takut, jangan-jangan dia bisa bilang apa ya apa. Padahal belum tentu. Saya bilang gak ada hujan, gak ada badai. Kenapa tiba-tiba dia bertanya kayak gitu? Di sekolah aku ada murid. Terus dia ada yang bilang sama sekolah. Dia tanya, Fi, kamu tahu seks gak? Enggak, makanan bukan. Ada kucing nih kan, kawin ya kalau bilang. Dia bilang, seks itu. Dia bilang. Ya, bayang gak kalau kita udah cerita panjang lebar yang lain. Atau ada juga kejadian seorang anak pulang, udah selamanya bohong. Kenapa? Katanya aku lahir dari perut. Ternyata aku habis nonton tuh di sebelah ya, ada tetangga kita yang wifi-nya 24 jam, akhirnya nonton proses lahiran yang sekarang gampang banget diakses. Ya, akhirnya perlu kita jelaskan nggak? Perlu. Tapi sebelum kita jawaban yang lebar, ada satu cara pertanyaan reflektif ditanya dulu, gitu ya. Kenapa tiba-tiba dia tertarik atau dari mana dia, gitu ya. Jadi tergantung ketika jawab jadi memang lahiran itu ada yang artinya namanya mama, ada yang sesan, apa lewat sesan. Ada juga nggak nanya, oh nggak cukup sesan. Ya, tapi kalau kita apalagi kalau kita langsung bilang, memang mau kawin sekarang, ya udah, akhirnya cari sendiri. Ya, jadi banyak sekali yang kita ganteng bahwa di luar sana ya atau di media itu orang bersedia menjawab pertanyaan kita. Ya, jadi tinggal kita pilih gitu. Kita mau ambil peran komunikasi itu atau kita serahkan sama orang lain. Ya. Terus utamanya di usia sebetulnya memberi kesempatan anak untuk bisa validasi emosinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita habis baca cerita, saya nggak usah buru-buru. Oh iya waktunya ngecek fungsi berpikir anak, katanya langsung apa siapa di mana apa. Padahal yang penting banget anak-anak kita terlindung dari bully ya, dari kekerasan, dari predator adalah memastikan dia bisa memvalidasi emosi. Setelah bunda bercerita atau kakak dengar cerita bunda, perasaan kakak bagaimana? Sedih ceritanya, atau pengen ikut marah, pengen ikut nakal, apa mukul. Anak kita ternyata regulasi emosinya kurang bagus. Dan itu juga terjadi kalau sekolah. Yang dulu saya sama suami juga, kalau anak lagi ikut program tafis, mulutnya gatel mau nanya gitu ya. Udah berapa sekolahnya? Atau anaknya lagi belajar itu nanyanya udah di program apa? Padahal yang paling penting adalah kita tahu bagaimana keadaan dia mengikuti proses itu, ya, bagaimana perasaannya, bagaimana keadaan dan kesulitannya. Ya, setiap anak dia berbeda. Saya punya anak 2 yang sama-sama ikut rumah tafis di BC waktu kecil. Pertanyaannya sama, reaksi dan responnya berbeda. Ya, ayahnya bertanya dulu, kakak mau menghafal Quran nanti? Karena aku pengen kasih mahkota buat ayah sama bunda. Nah, adiknya lagi kecil ditanya jawabannya berbeda. Memang Aki gak bisa cari mahkota sendiri sampai anaknya suruh menghafal. Itu masih TKB. Dan ketika dia proses belajar itu, setiap datang dia tidur dulu. Ya, kenapa? Karena ternyata dia merasa gak ada kepentingan. Ya, jadi penting ketika dia bersekolah, gitu ya. Apakah dia bahagia, menikmati, gitu ya. Dia dibully apa enggak? Saya sekolah karakter. Ternyata kalau pemerintah, karena saya bekerja di PMK, ketika ada instruksi dari
dari kemudian Bu, pokoknya hapus bully di sekolah. Saya bilang nggak bisa. Yang bisa menurunkan, ya, karena kita nggak bisa mengendalikan lingkungan, ya. Yang bisa kita kendalikan adalah orang-orang yang ada di lingkungan itu. Jadi kita juga membantu kita untuk bisa melewati hari-harinya tidak melakukan bully dan tidak menjadi korban bully. Ya, jadi penting dan di komunikasi itu memastikan bagaimana emosi yang dimiliki. Dan dari sini kita juga bisa tahu ternyata karena kita nggak ngerti perasaan itu. Jadi apa sih Bu emosi itu? Nanti kaitannya dengan fungsi berpikirnya. Terus anak perlu punya rasa percaya, diberi ruang untuk mengeksplorasi dan berinisiatif. Yang sulit itu terutama buat perempuan ibu hijau, perempuan ibu-ibu. Yang pertama apa? Kemampuan mendengar. Kedua apa? Ahli sejarah. Ya kalau anak kita salah hari ini, kesalahan seminggu kemarin bunyi. Ya, jadi penting banget sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah basic komunikasi. Kalau cara komunikasinya bagaimana kita bisa menghadapi. Cuma satu sih pesan saya, semua kita sebetulnya membawa asuhan sebelumnya. Nah, penting pulang dari sini kita ngecek apa tentang anak kita, tentang kita sebagai ayah dan sebagai ibu. Bunda sih baik, tapi rada pelit, rada cerewet, ya nggak apa-apa. Oh itu potret. Ayah sih galak, tapi ayah itu pemurah, ayah bunda. Tinggal lurusin aja hal-hal yang perlu kita luruskan. Ya, nah, jadi ini modelnya ketika kita mau berkomunikasi. Kalau tadi nanya mau sampai ke efektif, ini dulu. Jangan-jangan anak kita begitu kita masukin motor atau mobil kita di dalam di ruang tamu, anak kita udah keringetan. Ya kenapa? Karena masuk dengan gerak langkah atau suara kendaraan ayahnya. Ya, jadi ini dulu. Ya, ada nggak kesamaan buat orang buat anak kita? Ibu juga gitu. Anak kita memang biasa lebih mudah melihat kesalahan anak kita daripada usaha dia. Gitu ya. Boleh jadi dia udah punya persepsi sendiri gitu. Ya, kalau TKB aja sekarang kayak gini, guru nih, saya gambar, apalagi kalau guru baru, nanti ada sesi konsul dengan guru. Setelah selesai gambar, terus siswanya memperlihatkan gambarnya, terus gurunya bilang luar biasa, abang gambarnya bagus, bu guru kasih jempol bu, ya karena diminta untuk gambar binatang. Terus si siswa itu bilang sama anaknya, guru kita kayaknya sampai mantap, gambar aku gak mirip dibilang bagus. Ya, ternyata ada komentar pun sekarang penting. Jadi guru-guru ini, jadi bu komennya apa, saya sakit hati banget gitu. Saya bilang, sebetulnya yang harus kita apresiasi apa sih? Usahanya. Jadi kalau gambarnya gak bagus, nggak usah bilang bagus. Tapi kita bilang, makasih ya bang, abang sudah berusaha untuk menaik. Besok latihan lagi. Oh, ini gambar apa bang? Gambar gajah. Oke, abang masih latihan ya, makasih udah usaha. Kamu memang gambarnya mirip banget. Enggak sih dulu nggak mirip sama sekali, mau bulat mau buntut doang. Ya, jadi anak sendiri ternyata isi kepalanya udah banyak fungsi, banyak banget. Ya, oke. Nah, ini tinggal dicek mana yang kita udah lulus, mana yang perlu kita berjuang. Ya, nggak apa-apa, karena tumbuh itu sebagai ibu dan ayah boleh bareng sama anak. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan yang keempat nih. Jadi tahapannya kalau udah aman, ini ya. Jadi yang paling sulit adalah mendengar yang dikatakan dan tidak dikatakan. Yang sulit yang mana? Yang tidak dikatakan. Ya. Kakak takut ya sama ayah? Enggak. Tapi kalau nadanya kalau mata sama ayah.
dia nggak punya boundaries dengan teman-temannya. Kenapa? Karena saya dan suami suka menyampaikan begini, anak soleh itu berbagi, ya anak baik itu berbagi. Tapi satu hari saya melihat, kami baru pindah di komplek, anak saya ngejar-ngejar sepedanya dan dia tidak naik. Setelah temannya pakai, dia bawa pulang. Saya tanya, kakak main apa? Main sepeda liburan. Tapi dia nggak naik gitu. Jadi ternyata kita perlu cek, kita bisa nggak sih? Kakak tadi senang nggak main sepedanya? Senang, tapi ada nggak senangnya? Senangnya aku bisa minjemin teman. Nggak senangnya aku nggak main sepeda sendiri. Ternyata dia nggak berani punya boundaries. Ada gini, kalau kamu mau terima, kalau kamu mau main di kompleknya, ada yang baru gitu. Berarti kamu harus minjemin sepeda kamu seminggu. Masih tak mau, saya bilang, anak sekarang gitu ya, yang ada dua gitu ya. Anak kita yang tidak terbangun percaya dirinya, atau anak tetangga gue yang ampun ya, galak dan agresifnya gitu. Nah yang paling mudah nyalain anak tetangga ya. Kalau sudah siapa nih? Yang mana? Dia ayam lototin. Kan kita nggak bisa jadi anak kita 24 jam ya. Jadi tetap anak kita yang kita bantu nambah skillnya. Pentingnya Bu, terutama kalau dia sudah remaja ya. Remaja itu sekarang udah mundur umurnya. Ngeceknya gimana? Kalau anaknya diajak pergi udah nggak mau ya. Kelas 3 aja sekarang ikut yuk, enggak bunda caranya nggak jelas gitu ya. Diajak kemana nggak mau. Itu biasanya kita mulai ngecek dia bisa nggak sih ngeluarin apa-apa yang dirasakan ya. Karena kalau nggak diberi kesempatan nanti dia nggak bisa menjaga diri sendiri ya. Berusaha memahami ya, kemudian mengulang apa yang disampaikan oleh anak. Itu juga gitu ya, bahwa makanya konfirmasi gitu ya. Kadang anak saya pernah nulis status gini, orang tua yakin sudah menyayangi anaknya, tapi pernahkah bertanya rasa sayangnya itu dirasakan kayak sama anaknya ya. Jadi kadang-kadang kita perlu tanya gitu ya. Kan kita suka ini gak sih Bu, terutama kalau lagi ribut sama pasangan gitu ya, bunda tuh sayang sama kakak gitu ya. Tadi sambil sayang kalau yang ngasih kita ngasih fisik atau kita gak tudit, tapi mata yang keluar. Atau kita udah bilang sama anak kita, bunda gak marah mau nanya apapun. Ketika dia nanya sesuatu yang kita anggap tabu, kita langsung melotot, nanya, matanya gak marah. Jadi secara fisik mata marah ya. Jadi ngecek ulang ketika anak menyampaikan ini, benar gak sih itu yang dia maksud. Namanya keterampilan konfirmasi ya. Jadi ketika yang maksudnya baik ngasih aturan, kakak tahu gak kenapa bunda ngasih aturan gak boleh makan es hari ini? Tahu kenapa? Karena bunda beli. Nanti perlu diberesin. Kenapa? Karena bunda gak sayang sama kamu. Dia gak nangkep hari itu dia bilang, berarti harus diuruskan. Sebenarnya kemudian terakhir, nah ini nanti ada yang namanya pertanyaan terbuka tertutup ya. Kalau di masih usia 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita masih banyak pertanyaan itu yang tertutup. Mau makan kah? Ya. Mau mandi? Tapi berlatih untuk menggeser gaya bertanya kita dan tanya tertutup. Yang seperti apa? Pertanyaan terbuka itu yang jawabannya jangan mengharapkan jawabannya atau tidak. Gitu ya. Karena guru aja ada kursusnya. Untuk apa? Untuk mengulik critical thinking anak supaya anak kritis gitu. Nah ini tawaran ya. Jadi boleh kita mulai berlatih dibanding bertanya mengapa menjadi apa yang membuat kakak gitu ya. Kakak menangis, kemudian kakak mau sekolah, mogok gitu ya. Kalau ini tidak dilatih
ketika dia mulai remaja atau awal dewasa, jawabannya gimana? Nggak tahu, terserah. Kita ngalamin, saya ngalamin SD gitu ya. Atau misalnya gini, ya nggak tahu, terserah, mana aku tahu gitu ya. Sebenarnya itu jadi ciri bukan karena kita gagal berkomunikasi sama anak, tapi karena anak nggak mau menggunakan fungsi berpikirnya sendiri. Karena dia yakin nanti juga dijelasin, nanti juga dipahami sama orang tua. Jadi dulu anak kita untuk mau pakai fungsi berpikir. Ya, terus kalau misalnya ada ayah juga, Bu saya mau kasih hadiah ke guru-guru di sekolah ini, kenapa? Karena sekarang anak saya soleh banget. Gitu. Kenapa? Ciri-cirinya apa dia? Kalau saya tanya, abang mau main apa? Gitu. Terserah ayah. Abang mau makan apa? Gitu. Terserah ayah. Saya bilang berarti besok guru saya dipecat semua. Karena sudah mematikan fungsi berpikir. Gitu. Oh gitu ya, iya. Harusnya dia berani memilih. Harusnya dia berani untuk mengkonfirmasi. Nah, juga nih kembali lagi raster kuali ini. Kadang atas nama guru-guru cepat-cepat gitu ya. Udah deh, akhirnya kita pilih jawaban, kita bantu. Kalau situasinya darurat banget, oke, nanti boleh ada kesempatan seperti ini, ya. Terus mengganti kata tetapi menjadi dan, ya. Harus jadi ini. Harusnya kan kakak tahu dong, mau sekolah udah siap-siap jam segini. Boleh alternatifnya, bisa kan kakak bangun lebih pagi, ya. Supaya kakak mainnya lebih lama. Ya. Kira-kira perlu nggak menanti setiap mau sekolah? Jadi dia menggunakan apa berpikir? Oke. Nah, di sesi selanjutnya saya bawa satu media namanya fototerapi. Ya, ini kepake banget sebetulnya dari TKB nanti ke atas. Ya, ketika kita memang anak kita nanti arahnya bentuknya apa pasangan kita dulu deh, kepribadiannya lebih pada introvert gitu ya. Ada yang sama dengan kepribadian introvert. Ya. Tiga, kita menempatkan agenda. Saya ini mengajar Bapak Ibu proses. Ini ya boleh saya kasih waktu 2 menit untuk mencari pasangan. Kalau ada pasangan hidupnya berarti sama pasangannya. Kalau enggak sama teman belajar. Ya. Kalau belum pasangan boleh sama sebelahnya teman belajar. Ya. Izin saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu boleh ambil satu foto. Ya. Ini kegiatannya namanya coaching. Saya bantu untuk seni coaching supaya kita kenal apa sih yang kekuatan kita atau yang menghambat kita ketika kita berrelasi atau berkomunikasi. Ya. Jadi boleh 2 menit dibantu oleh panitia yang mengarahkan ayah bunda boleh ambil satu foto yang paling terkoneksi dengan ayah bunda ketika sedang berinteraksi atau berrelasi. Ya. Boleh dari sebelah kanan saya dulu, boleh berdiri, boleh ambil. Ya bebas, gak ada benar salah. Silahkan. Dari sebelah kanan kali boleh ambil, disusul sebelah sini juga boleh. Ayah ibu yang ini kakak-kakak. Masing-masing satu. Jadi bukan satu kelompok satu. Setiap orang ambil satu ibu. Setiap orang satu. Insya Allah cukup. Yang paling terkoneksi ketika ayah bunda mengingat berinteraksi, berkomunikasi dengan buah hati. Boleh ambil, gak ada benar salah ya. Pokoknya yang paling terkoneksi. Oh ya, saya kan saya ada boleh sini. Kalau mau ada boleh sini. Yang paling terkoneksi silahkan boleh diambil. Boleh. Kalau sudah silakan duduk, lalu silakan berhadapan dengan pasangan atau teman
Sudah silakan dulu. Ya, boleh duduk yang sudah hadir. Mama gendis. Oh, Mama gendis berarti. Oke, sebelumnya silakan boleh nanti ada urusannya. Oke, sudah semua. Bapak Ibu, sekarang tugas individu dulu sebelum tugas berpasangan. Ya, jadi kalau di sebelahnya nggak ada, boleh balik kursinya. Kalau kebetulan sebelahan dengan pasangan nanti berpasangan. Tapi tugas individu cara pakainya seperti ini. Ya, saya dapat foto itu. Silahkan mandiri dulu foto yang didapat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Foto yang Bapak Ibu dapat itu foto apa? Menurut versi kita dulu, ya. Nah, tadi kita ambil orang terkoneksi dengan relasi anak kita. Kira-kira ini foto yang kasih saya dapat begini. Jadi menurut saya ini foto adalah foto pagar yang tertutup. Ini mengingatkan saya, ternyata saya pernah JTN sama anak saya, bermaksud mulut seperti umum yang terkunci. Nah, silahkan cari dulu arti gambar yang digambar. Nanti kalau ada salah, yang kedua silahkan cari jawaban dari pertanyaan saya dengan mengamati foto yang ada. Begitu nanti sound terdengar, ibu bapak baru cari jawabannya. Jadi cek dulu pertanyaannya, apa sebenarnya tantangan ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Kalau anaknya 5, bayangin satu aja yang salah itu masih kesulitan. Ya, harus misalnya di usia ini nggak apa-apa. Ya, tapi kita merasa kayaknya masih tantangan banget deh sama anak pertama kita. Tapi untuk anak kedua, ketiga, empat itu berbeda. Jadi apa tantangan yang kita rasakan sebagai dalam mengasuh anak kita? Lalu boleh dengan melihat foto lagi cari jawaban yang terlintas dengan memandang foto ini. Kebiasaan negatif apa sebagai ibu yang kita lakukan pada anak kita? Ya. Terus setelahnya cari juga kebiasaan positif apa yang menurut kita itu dari kita lakukan sebagai orang tua pada anak. Nggak ada jawaban benar salah. Ya, tugas sendiri dulu, nggak boleh ngobrol, nggak boleh cari jawaban. Saya pernah berproses sama suami saya bilang gini, kok nggak ketemu ya nggak keluar gitu ya. Apa jangan khawatir salah, saya bilang jangan takut salah, karena nanti nggak ada yang kebetulan. Lintasan apapun yang terlintas di pikiran kita, rasa apapun yang muncul itu kita terima. Ya, waktunya hanya 3 menit. Ya, nanti dibantu sama rekan saya kalau masih bingung cara pakainya. Ya, silakan amati dulu. Kira-kira foto ini menurut pandangan kita atau persepsi kita foto apa sih dan terkait apa dengan anak kita? Baru cari jawaban dari 3 pertanyaan ini. Apa yang menjadi sebenarnya dari tantangan kita ketika kita mengasuh anak kita? Kedua, kebiasaan negatif kita sebagai ibu apa sebetulnya? Kebiasaan positif sebagai ibu. Oke, boleh 3 menit untuk cari jawaban masing-masing. Terus silahkan lihat videonya. Lalu kita pertanyaan yang ada di wilayah. Mulai dari sekarang. Ya, cari dulu. Ya, masing-masing silahkan pandang videonya. Kira-kira dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Adakah warnanya menyampaikan sesuatu? Adakah benda yang ada di foto kita mengingatkan kita atas hal-hal yang sebetulnya sifatnya negatif saat kita bersama anak kita? Apapun itu diizinkan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kebiasaan apa yang sebetulnya sifatnya positif yang sudah kita lakukan bersama
Jika sudah, sekarang silahkan berhadapan dengan pasangan atau teman belajar, ya. Lalu mata ketemu mata, ya. Kemudian saudara. Oke, mata ketemu mata, lalu ketemu mata, bisa dikit ya. Boleh kalau bapak ibu, ayah boleh barengan. Sudah. Nah, sebelumnya saya disuruh di kelompok bapak ibu putuskan dulu siapa yang bersedia jadi orang kedua, siapa yang bersedia jadi orang pertama di kelompok ini dua, bukan dua sana. Siapa yang bersedia jadi orang pertama jadi orang kedua. Perangnya siapa yang jadi orang kedua, siapa yang jadi orang pertama. Yang melakukan sharing lebih dulu adalah orang kedua. Tugas orang kedua, silakan sampaikan temannya apa kesulitan Anda, tantangan Anda saat mengasuh anak yang dirasa paling sulit di rumah. Sampaikan ke orang pertama. Orang pertama tugasnya lebih berat, ya, bukannya datang dengan pasangan. Tugas orang pertama adalah memberikan respon terbaik yang mampu diberikan secara verbal dan non. Karena berhasilnya kita berkomunikasi dengan anak dimulai dari bagaimana kita mengawalkan bersama. Ya, angkat tangan dulu. Oke, siap ya. Nanti saya akan membunyikan sound. Begitu sound terdengar, waktunya 3 menit buat kedua menceritakan dapat jadi pasangannya. Kita artinya dalam belajar. Nah, kalau masih sulit boleh tanya ya ke saya atau ke rekan saya. Ya, begitu. Nanti lalu ceritakan temuan jawaban berdasarkan yang kita kasih kesempatan dulu. Jadi orang yang silakan berproses. Orang kedua silakan sama saya temuan jawaban.
Orang pertama memberikan respon terbaik dari